Selamat siang, Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Caroline Lisha Belinda, serta teman sekelompok saya, Elin Gaby. Kami dari kelompok 14, dan kali ini kami akan mencoba untuk mempresentasikan permainan dari hasil diskusi kami sebelumnya. Nama permainan kami ialah Dice with Dare. Berikut adalah moto kelompok kami, yaitu hidup jadi lebih asik jika terdapat tantangan di hidup kita. Ini adalah poster permainan kami. Kami mendapatkan tema dadu untuk permainan kami. Maka dari itu, kami mencoba untuk menonjolkan dadu di poster berikut ini. Selanjutnya adalah latar belakang. Singkatnya, permainan yang kami buat merupakan gabungan dari permainan dadu dan truth or dare. Mengapa kami memilih permainan truth or dare? Karena menurut kami, permainan ini merupakan permainan yang umum dan banyak sekali dimainkan dan diketahui oleh semua orang, terutama oleh anak dan remaja zaman sekarang. Jadi menurut kami, jika kami mengkolaborasikan permainan ini ke permainan dadu kami, pasti akan lebih mengasihkan. Di sini kami hanya memakai bagian dare saja, karena menurut kami dare itu lebih menantang dan suasana lebih hidup jika kami mengambil bagian dare saja. Tujuan dari permainan ini yang pertama ialah membuat para pemain jadi tidak bosan. Kedua, menimbulkan keseruan bersama teman-teman maupun saudara. Ketiga, tidak menciptakan pengaruh negatif, baik untuk anak-anak maupun remaja. Keempat, dapat meningkatkan kemampuan berhitung. Kelengkapan bermain untuk permainan ini ialah yang pertama, siapkan 4 buah dadu. Lalu, siapkan list dare atau list tantangan. Player dapat menggunakan list dare yang telah kami sediakan, maupun pemain juga dapat membuat listnya sendiri. Untuk list yang kami siapkan, telah kami lengkapi dengan pembagian poin, sehingga player dapat memainkan permainan ini dengan lebih mudah. Jangan lupa siapkan makanan dan minuman agar permainan dapat berjalan lebih seru. Kelebihan permainan ini yang pertama, 1, bisa dimainkan kapan saja dan di mana saja. 2, membutuhkan perlengkapan yang simpel. 3, mudah untuk dimainkan. Serta keempat, meningkatkan daya kemampuan berhitung misalnya dalam penjumlahan. Lalu ada kekurangan. Membuat kecanduan sehingga pemain harus berhati-hati. Membutuhkan waktu untuk menyelesaikan permainan. Berikut adalah cara permainan. Cara permainan dan selanjutnya akan dibawakan oleh teman sekelompok saya, Elin Gaby. Lanjut ke cara permainan. Step yang pertama yaitu siapkan list dare dan 4 dadu. Step yang kedua, kocoklah dadu. Step yang ketiga, pemain wajib melakukan dare atau tantangan yang sesuai dengan nilai dadu yang telah dikocok. Step yang keempat, setiap tantangan memiliki poin yang berbeda. Pemain diharapkan mengumpulkan poin sebanyak 30 poin. Lanjut ke step yang kelima, permainan menggunakan sistem ronde. Banyaknya ronde tersebut ditentukan oleh pemain dengan minimal 3 ronde. Lanjut ke step yang keenam, jika nilai atau jumlah dadu yang dilempar bernilai sama, maka permainan akan langsung berakhir dan pelempar tersebut yang akan menjadi pemenang. Nah, di sini kita dapat lihat contoh gambar dadunya. Di sini gambar dadunya itu jumlahnya
sama semua, yaitu 1-1-1. Nah, yang nantinya ini bisa dijadikan pemenang dalam permainan tersebut. Lanjut yang ke step yang ketujuh. Cara menentukan pemenang juga tergantung pada poin yang didapat. Jika pemain mengumpulkan poin sebanyak 30 poin, dialah yang akan menjadi pemenangnya. Cara bermain. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa menentukan pemenang itu ada dua cara, yaitu yang pertama, pemain mendapat nilai atau motif dadu yang sama. Nah, di sini permainan langsung berakhir kalau dadunya itu munculnya motifnya sama. Nah, yang kedua, melakukan permainan hingga ronde yang telah ditentukan sebelumnya. Pemain dengan jumlah kemenangan paling banyak ialah pemenangnya. Lanjut ke contoh. Nah, di sini juga kami membuat contoh visualisasi ranking dalam permainan 5 ronde. Nah, di sini di ronde pertama kita dapat lihat pemainnya dari 1 sampai 5 itu masih di garis yang sama atau start yang sama. Di ronde yang kedua, kita bisa lihat pemain yang pertama itu pemain yang paling cepat mencapai skor 30. Dan pemain yang kelima, pemain yang memiliki skor paling rendah. Lanjut ke ronde yang ketiga. Di ronde ketiga ini, pemain yang kedua adalah pemain yang cepat mencapai skor 30. Nah, dan yang pemain ketiga adalah pemain yang memiliki skor yang paling rendah. Lanjut ke ronde 4. Di sini kita bisa lihat juga pemain keempat itu pemain yang cepat mencapai skor 30 dan pemain yang ketiga pemain yang memiliki skor paling rendah. Di ronde terakhir ini pemain keempat masih di posisi yang sama kayak di ronde keempat tadi, yaitu pemain yang memiliki skor 30 dan yang pemain ketiga adalah pemainnya yang memiliki skor paling rendah. Di sini kita juga membuat dangerous score. Apa itu dangerous score? Di sini kami membagi dua macam dangerous score. Dangerous score yang pertama, pemain dengan jumlah skor 15 akan berada di zona hitam yang pertama, di mana merupakan skor reverse dan harus mengulang dari skor 0. Nah, dangerous score yang kedua itu, pemain dengan jumlah skor 25 akan berada di zona hitam yang kedua, di mana harus mengulang dari skor 15. Target usia yang kami tentukan yaitu kami menargetkan anak-anak dengan segala usia, remaja hingga dewasa. Dengan catatan untuk anak di bawah umur 10 tahun harap didampingi oleh orang dewasa ataupun orang tua. Kemasan permainan. Kemasan permainan yang kami buat ini bisa kita lihat di gambar. Kemasan bagian depannya itu tulisan Dice with Dare. Terus ada gambar 2 buah dadu berwarna merah. Sedangkan di sisi sampingnya kami membuat gambar 2 dadu saja yang berwarna hitam putih. Lalu untuk kisaran harga, kelompok kami memutuskan kisaran harga untuk permainan ini ialah 50.000. Karena menurut kami itu sudah termasuk harga ideal dan sesuai dengan permainan kami. Permainan kami juga hanya berisikan beberapa tantangan dan 4 dadu saja. Sehingga menurut kami tidak perlu memberikan
harga yang cukup tinggi untuk isi yang hanya sedikit saja. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.